Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam. Selamat pagi anak-anak. Pada pagi hari yang cerah ini, sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Coba kalian pilih teman kalian siapa yang cocok untuk memimpin doa kita. Ready? Baik, untuk hafal dipimpin silakan. Sebelum mulai pelajaran, alhamdulillah kita berdoa dimulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk hari ini apakah ada yang tidak berangkat? Baik, berarti untuk sekarang apakah ada yang masih ingat untuk materi yang kemarin-kemarin? Lupa ya? Yaudah, sekarang Bapak juga lupa. Sekarang kita langsung saja ke materi yang sekarang. Anggota keluarga. Kemudian ada yang sudah tahu apa itu kedudukan dan peran keluarga? Apakah nggak ada yang tahu ya berarti? Berarti kalau kedudukan itu berarti posisi kalian di keluarga. Sedangkan kalau peran itu fungsi kalian ketika di keluarga itu menjadi apa? Tahu berarti sekarang? Baik. Terus selanjutnya baik, di sini ada yang tahu belum pengertian keluarga itu apa? Keluarga adalah orang terdekat kita yang menyayangi kita. Pacar. Belum, Bapak masih jomblo sekarang. Jadi berarti di sini adalah pengertian keluarga adalah orang-orang terdekat yang tinggal bersama kita di rumah. Keluarga biasanya terdiri dari ayah, ibu, dan anak di dalam keluarga. Setiap anggota saling menyayangi dan menjaga. Berarti orang tua kalian, mama, papa, dan orang terdekat kalian itu saling menyayangi dan menjaga kalian. Bapak, kalau misalkan dalam keturunan cuma aku sendiri, aku nggak punya keluarga dong. Ya, berarti masih ada orang yang sayang juga kan? Nggak ada. Masa? Mama, semua orang yang menyayangi berarti juga keluarga. Berarti pacar kita keluarga, Pak. Emang apa itu pacar? Itu Pak Ramadan punya pacar, Pak, soalnya. Siapa sih Bapak? Berarti Ramadan pacarnya itu keluarganya Ramadan. Keluarga, karena ada ikatan. Ada ikatan. Baik, di sini langsung. Kalian sudah tahu kan tadi pengertian keluarga itu apa? Jadi di sini keluarga itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah keluarga inti. Keluarga inti itu terdiri dari ayah, ibu, kakak, dan adik. Nah, yang selanjutnya di sini ada keluarga tambahan atau keluarga besar. Terdiri dari kakek, nenek, ibu, ayah, dan kalian juga ada bibi, paman, dan sepupu kalian. Nah, sudah tahu kan berarti
ada dua nih keluarga itu, ada keluarga inti dan keluarga besar. Jadi keduanya itu Bapak bingungnya. nah, yang pada pembahasan yang pertama di sini ada ayah. Kedudukan ayah di sini yaitu sebagai kepala keluarga. Nah, peran ayah di sini yaitu sebagai pencari nafkah. Kalian pernah lihat orang tua kalian ketika mencari nafkah dari pagi, siang, malam dan sampai sore juga kadang. Apakah kalian pernah melihat capeknya orang tua mencari nafkah? Berarti capek juga jadi ayah. Jadi kalian juga harus memiliki sifat penurut dan selalu memiliki sifat prihatin kepada orang tua kalian, meskipun pendapatan dia itu tidak seberapa, tapi kalian itu harus bisa memiliki sifat melas kasih dan saling menyayangi pada keluarga kalian itu. Nah, selanjutnya di sini ada peran ayah juga sebagai pemimpin. Nah, pemimpin di sini yaitu ketika kalian itu sholat, ayah kalian itu harus bisa memimpin anak-anaknya untuk bergegas sholat gitu. Jadi jangan ayahnya memimpin untuk kita menyuruh sholat, tetapi dia tidak melakukannya, tapi dia masih bermain HP, masih tiduran. Alangkah baiknya kita ketika menjadi ayah yang baik, harusnya kita itu langsung bergegas untuk mengambil wudhu dan mengajak anak-anaknya untuk sholat. Itu sebagai pemimpin yang baik. Kalau sebaliknya gimana? Kalau sebaliknya ya berarti kurang baik. Selanjutnya di sini peran ayah sebagai pelindung. Ayah juga menjadi pelindung kita untuk baik dalam masalah ataupun baik kita itu kena apa, ayah juga bisa menjadi pelindung kita. Selanjutnya peran ayah di sini sebagai imam. Ayah juga menjadi imam yang baik seperti yang saya sampaikan tadi. Sebagai pemimpin berarti ayah juga harus memiliki peran yang baik untuk anaknya, untuk mendidik. Jadi dia harus menjadi imam yang baik untuk anak-anaknya dan untuk keluarganya. Selanjutnya di sini ada peran ayah yang yaitu memberi kasih sayang. Kita kalau nanti kalian adik-adik yang laki-laki sudah besar, kita itu harus memberikan kasih sayang baik itu ke istri maupun ke anak-anaknya. Pak, kalau ada ayah tapi nggak ada perannya itu gimana, Pak? Ya berarti nanti kalian suatu saat di masa depan harus menjadi ayah dan ibu yang terbaik untuk anak-anaknya. Jangan sampai ayah kalian yang gagal mendidik kalian seperti itu. Nah, selanjutnya di sini ada ibu. Kedudukan ibu di sini sebagai wakil keluarga atau pendamping ayah. Jadi peran ibu di sini yaitu mengurus urusan rumah tangga. Mengurus urusan rumah tangga itu bukan sekedar cuci baju, mengepel dan membersihkan semuanya, tapi dia mengurus semuanya gitu. Jadi ya diurus oleh mama kalian. Selanjutnya di sini ibu kalian juga harus bisa menjadi guru bagi anaknya. Nah, kalian juga harus bisa menjadi pendidik yang baik. Jangan sampai ketika anak kalian itu bertanya, ketika ada PR terus kalian jawab, mama nggak tahu jawabannya, kan malu ya. Nanti kalian harus bisa menjadi guru yang baik dan harus bisa memberikan jawaban yang bisa anaknya itu tanyakan gitu. Nah, selanjutnya di sini ada peran ibu sebagai perawat. Nah, perawat di sini adalah orang yang merawat kita baik ketika sakit, yang memberikan pertolongan pertama lah ketika kita itu sakit panas, batuk, dan ibu harus bisa merawat kita. Nah, yang selanjutnya di sini ada peran ibu yaitu menyayangi. Nah, jadi kalian juga ketika jadi seorang ibu harus bisa menyayangi keluarga kalian.
ketika anak kalian itu ada dua, kalian harus bisa memberi kasih sayang yang sama, jangan berat sebelah gitu. Jadi harus bisa memberi kasih sayang yang sama terhadap anak kalian agar tidak merasa terbagi kasih sayangnya. Selanjutnya di sini ada peran ibu, yaitu mengolah keuangan. Ibu juga harus bisa mengolah keuangan. Ketika pendapatan suaminya segini, kalian harus bisa membelanjakan segini. Jadi jangan besar pasak, lebih besar pasak daripada tiang. Nah, selanjutnya di sini ada kedudukan anak. Kedudukan anak di sini yaitu anggota keluarga yang harus disayangi dan dididik oleh orang tua. Nah, peran anak di sini yaitu membantu orang tua. Kalian juga ketika di rumah harus bisa membantu orang tua kalian, baik untuk mengerjakan sesuatu, jadi kalian harus bisa membantu orang tua kalian. Selanjutnya di sini ada belajar. Kalian juga harus bisa belajar dengan giat, karena itu peran kalian sebagai anak. Kalian harus juga belajar dengan rajin, giat, dan bisa. Selanjutnya ada bersikap sopan dan hormat. Kalian juga harus menjaga lisan kalian ketika berbicara dengan orang yang lebih tua. Jadi kalian harus bersikap punya rasa sopan dan hormat terhadap orang yang lebih tua. Selanjutnya di sini ada mendoakan orang tua dan keluarga. Kalian juga harus bisa mendoakan orang tua kalian. Selanjutnya ada mengikuti aturan yang ada di rumah. Kalian juga harus bisa mengikuti aturan apa yang ada di rumah kalian. Nah, selanjutnya yang tadi Bapak sampaikan, berarti sekarang Bapak tinggal bagikan soal untuk kalian isi. Baik, silakan diisi. Sudah. Aida. Sudah, Pak. Sudah, Mbak. Belum, Pak. Sudah. Sudah. Berarti tadi peran ayah apa saja? Mencari nafkah. Bagus. Harus sayang. Ya, bagus. Jadi imam. Bagus. Selanjutnya Ramadan, peran ibu. Ibu jadi guru, Bagus. jadi perawat, Bagus. Selanjutnya penyayang. bagus, sudah. Selanjutnya anak, apakah ada yang ingin menyampaikan? Berarti Pak. Belajar Pak. Baik, bagus. Bersikap sopan dan hormat. Bagus. Selanjutnya Membantu pekerjaan orang tua di rumah. bagus. Nah, tadi kan sudah ya. Berarti sekarang selesai sudah pertemuan kita pada hari ini. Untuk kesimpulannya, kesimpulannya kalian harus bisa menjadi orang tua yang terbaik, yang merasakan perannya, baik itu sebagai ibu dan ayah. Kalian itu harus menjadi orang tua yang terbaik kepada anak-anaknya. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.